Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dosen Zulham selaku pengampu matkul Qawaid Syarah Hadis. Oke, masuk pembahasan pertama, yaitu di sini kami akan menerangkan tentang al-jam'u antara hadis dan cara melakukannya. Ini tema kelompok kami, yaitu kelompok 9. Itu oke, pengertian. Untuk mengetahui pengertian metode kompromi atau al-jam'u, terlebih dahulu akan dibandingkan antara kompromi dengan tarjih dan nasakh. Dalam tarjih dilakukan penetapan untuk mengamalkan salah satu hadis yang kontradiktif dan dengan tetap membiarkan wujud dari dalil hadis yang lain. Sedangkan yang dalam kompromi atau al-jam'u adalah sikap menetapkan untuk mengamalkan kedua dalil karena terdapat dalil lain yang menolak atau menghilangkan adanya kontradiksi tersebut. Itu menurut pakar Iwadi As-Sayyid, metode kompromi al-jam'u adalah mempertemukan atau menyesuaikan antara dua hadis yang kontradiksi untuk mengamalkan isi keduanya. Sementara itu, menurut Al-Habsyi As-Siddiqi menemukan kata jama' dan taufik yang diartikan mengumpulkan dua hadis yang bertentangan. Apabila kelihatan pertentangan antara kedua hadis, maka hendaklah kita berusaha mengumpulkan atau mentaufikkan antara keduanya. Imam An-Nawawi mengatakan ikhtilaf hadis ialah datangnya dua hadis yang berlawanan maknanya pada lahirnya, lalu ditaufikkan antara keduanya, ditaufikkan atau dikumpulkan antara keduanya, atau ditarjihkan salah satu anti antara kedua hadis yang bertentangan. Dan menurut pakar yang lain, yaitu Al-Qurafi mengartikan al-jam'u sebagai mengkumpulkan hadis-hadis yang tetap tampak bertentangan untuk diamalkan dengan melihat seginya masing-masing. Masuk pada macam-macam al-jam'u. Satu yaitu mentakhsis amnya. Yang kedua yaitu mentaqyid mutlaknya, mentakid mutlaknya. Dalam kitab Al-Minhaj dan syarahnya, menurut mazhab Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara lafaz am dan khos, lafaz yang umum dan khusus, maka ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin salah satu lebih khos daripada yang lainnya secara mutlak. Kedua, yaitu mungkin keumumannya dan kekhususannya hanya terdapat pada satu sisi saja. Apabila kondisi pertama terjadi, maka lafaz khos lebih diunggulkan dan diamalkan daripada lafaz amnya. Karena lafaz khos masih dapat merealisasikan apa yang terkandung dalam lafaz am. Mengamalkan lafaz khos berarti mengamalkan ketentuan kekhususnya, dan mengamalkan lafaz am atau lafaz umum berarti mengamalkan ketentuan lain di luar ketentuan yang terkandung dalam lafaz khusus. Contoh pada hadis yang artinya, jika salah satu di antara kalian tertidur atau lalai dalam salat, maka hendaknya ia salat ketika ia ingat. Maka karena Allah berfirman, aqimus sholata li dzikri, kerjakan salat ketika ingat. Hadis riwayat Bukhari nomor 596 dan Imam Muslim nomor 694. Ini lumayan bertentangan dengan hadis yang artinya, barang siapa yang lupa melaksanakan sholat, maka sholatlah dikala ingat. Yaitu penjelasan bersamaan dengan larangan Rasulullah sholat di waktu karuhah, waktu yang makruh. Apabila dijauh dari hadis pertama yang umum, namun bila jauh dari sedikit sholatnya, hadis ini bersifat khusus karena menunjukkan pada sebagian sholat saja, yaitu sholat qadha. Apabila jauh dari segi sholatnya, maka
hadis kedua bersifat khusus karena menunjukkan pada sebagian waktu, yaitu waktu makruh. Dari sini mazhab Syafi'i mengunggulkan hadis pertama, sehingga mereka memperbolehkan mengqadha salat yang tertinggal pada waktu karohah. Gitu. Kurang lebihnya begitu. Yaitu yang kedua yaitu macam-macam dari al-jam'u, yaitu mentakyid mutlaknya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa lafaz mutlak dapat dipahami secara muqayyad. Ketiga yaitu pembahasan yang lain, yaitu ketiga yaitu syarat-syarat al-jam'u. Al-jam'u antara dua hadis yang kelihatannya kontradiksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Kedua hadis yang kontradiksi harus benar sahih, sehingga tidak mungkin hadis dhaif berhadapan dengan hadis sahih, karena kuat tidak akan dipengaruhi oleh adanya pertentangan. Itu yang harus sejajar ya, misalnya hadis sahih ya dengan hadis sahih begitu. Kedua yaitu ta'arud, kontradiksi, yaitu dalam bentuk bertolak belakang, di mana tidak memungkinkan dilakukan kompromi antara keduanya. Ketika itu kompromi itu tidak menyebabkan batalnya salah satu hadis yang kontradiksi. Jadinya hadis kedua hadis tersebut ya masih bisa digunakan untuk syariat kita kan gitu. Tidak ketika dua hadis tersebut salah satu bertentangan, yang satu tidak dipakai, ya tidak begitu, masih bisa digunakan untuk kriteria. Atau tidak menyebabkan batalnya salah satu hadis yang kontradiksi. Yang keempat yaitu kompromi itu harus memenuhi ketentuan adanya persesuaian dengan uslub. Masuk pada kaidah al-jam'u al-hadis. Al-jam'u al-hadis. Satu yaitu hadis itu berasal dari Nabi Muhammad dalam bentuk secara umum, sehingga datang dari Nabi penunjukan kepada makna yang sifatnya khusus. B yaitu membawa perbedaan ikhtilaf. Hadis itu kepada kebolehan yang dilakukan perkara itu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa terdapat hadis yang berbeda tentang perbuatan Nabi dari satu sisi, tapi dari satu sisi yang lain kedua hadis tersebut yang berbeda dibolehkan untuk dilakukan. C mengkompromikan antara yang majmul, mufassar, am dan khos. Imam Syafi'i berkata bahwa terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang secara global dan yang lainnya datang secara mufassar, rinci. Jika informasi hadis yang datang dari Nabi secara global itu dipandang sebagai yang bersifat umum, maka ia akan diriwayatkan secara berbeda mufassar. Dalam persoalan seperti ini tentunya tidak dapat dipandang sebagai ikhtilaf berbeda, tetapi merupakan suatu bentuk pendeskripsian suatu objek dengan keluasan bahasa Arab. Hal itu merupakan pembicaraan sesuatu secara umum, namun dikehendaki makna khusus. Hal ini seperti ini dipakai dan berlalu secara bersama-sama. Adapun contoh al-jam'u dan hadis yang kontradiksi, yaitu hadis tentang buang hajat dengan menghadap kiblat begitu. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, karena keterbatasan waktu dan tempat. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.